Dalam video ini, gue akan bahas apa itu saham secara umum. Tapi, gue nggak akan jelasin terlalu dalam dulu, harapannya lo semua bisa nangkep gambaran besar dari saham itu sendiri. Oke? Tapi sebelum jelasin definisi saham, gue mau mengajak lo untuk mengingat-ingat kembali nih. Lo mungkin di jalan, atau di mana gitu, pernah lihat ada tulisan perusahaan A TBK, perusahaan B TBK. TBK itu kepanjangannya adalah terbuka. Artinya terbuka perusahaan ini untuk dimiliki oleh publik alias oleh orang-orang kayak kita. Wih, keren nggak? Perusahaan apa aja yang TBK? Ada banyak. Ada bank, BCA, Mandiri, BNI, ada Telkom juga, Sampurna, Gudang Garam, Unilever, Jasa Marga, Astra Indonesia, bahkan sampai Ancol juga ada. Banyak banget kan? Sekarang bahkan ada 600 lebih yang statusnya TBK. Dan tanpa sadar ternyata produk tersebut udah mewarnai hari-hari kita dari lahir sampai sekarang. Nah, balik lagi nih. Apa itu saham? Saham itu adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Sebagai ilustrasi, ini gedung Gudang Garam. Dia ini salah satu perusahaan TBK. Kita anggap aja Gudang Garam itu semua kegiatan usahanya di dalam satu gedung ini. 100% dari gedung ini kemudian dipecahin lah jadi 100 lembaran kertas yang seakan-akan mewakili kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau lo punya satu lembaran tersebut, artinya lo punya 1% bagian dari perusahaan ini. Meskipun kenyataannya satu perusahaan itu bisa dibagi jadi miliaran lembaran saham. Gudang Garam sendiri dipecah jadi 1,9 miliar lembar saham. Tapi semoga satu lembar 1% tadi mampu membuat lo jadi punya kerangka berpikir yang bagus untuk mengerti apa itu saham. Bentuknya kan lembaran nih. Dulu emang ada fisiknya lembaran asli. Tapi sejak udah digital, lembaran saham itu bentuknya jadi elektronik. Nah, sekarang udah jelas kan? Buktinya apa lo punya perusahaan itu? Buktinya adalah si lembaran saham tadi. Ngomong-ngomong tentang lembaran, satuan yang dipakai di saham adalah lot. Dan satu lot adalah 100 lembar. Jadi lo jangan aneh kalau ada istilah lot nanti ke depannya. Terus minimal seseorang itu beli saham adalah satu lot alias 100 lembar. Gua kasih gambaran dikit nih. Kalau lo ketik di Google harga saham Bank BRI, nah akan muncul tuh 3.110. Di sini artinya 3.110 adalah harga per lembar dari saham Bank BRI. Murah banget nggak? Berarti untuk beli satu lot Bank BRI, lo cuma ngeluarin uang 310.000. Karena kan tadi satu lot itu 100 lembar. Dan lo statusnya adalah udah jadi pemilik Bank BRI. Ya meskipun hanya satu lot. Untuk selanjutnya, gue akan jelasin sedikit tentang perusahaan terbuka. Gue kasih contoh lainnya. Masih sama-sama perusahaan rokok nih. Sampurna. Siapa yang gak tahu? Sampurna ini adalah salah satu perusahaan terbuka dari 600 lebih perusahaan yang saat ini ada di pasar. Sampurna ini nama panjangnya adalah Hanjaya Mandala Sampurna. Semua perusahaan yang terdaftar di pasar itu harus disederhanakan jadi 4 huruf. Pada kasus Sampurna, mereka nyingkatnya jadi HMSP. Yang lainnya kayak Bank BRI itu jadi BBRI, Telkom, TLKM, Astra Indonesia, ASII. Ya sisanya kurang lebih seperti itu. Kenapa perusahaan yang tadinya nggak bisa dibeli jadi bisa kita beli? Karena si perusahaan tersebut itu butuh dana dari masyarakat. Mau itu jadi modal tambahan untuk bayar hutang ataupun yang lainnya. Biar gampang gue pakai contoh HMSP. Tapi cerita ini gue sederhanakan biar mudah dimengerti. Katakanlah dia itu adalah perusahaan yang belum terbuka. 100% sahamnya masih dipegang oleh dia sendiri. Terus dia mau buka pabrik rokok lagi di suatu daerah yang mana itu butuh uang. Tapi modalnya nggak ada nih. Maka dari itu dia ngelepaslah 7,5% sahamnya yang dia punya untuk bisa dibeli publik supaya dia jadi dapat tambahan dana. Tapi konsekuensinya adalah dana tersebut harus ditukar dengan kepemilikan saham dari HMSP itu sendiri. Jadi di sini kasusnya adalah HMSP menjual bagian dari dirinya sendiri untuk kegiatan ekspansi. Yang dalam hal ini adalah membuat pabrik rokok baru. Terus, apa alasannya orang mau beli saham HMSP? Karena artinya, pembeli saham HMSP ini kan itu juga jadi pemilik sekian persen perusahaan itu kan. Ketika perusahaan ini menghasilkan keuntungan bersih sekian rupiah, para pemilik saham ini pun juga jadi kebagian sekian persen dari hasil usaha tersebut.
Masuk akal nggak? Kan kita itu sama-sama pemilik statusnya nih. Lo sekian persen, gua kan punya sekian persen juga. Tahun lalu, per 2019 aja, keuntungan bersih yang didapat Sampurna adalah 13,7 triliun. HMSP sendiri dipecah menjadi 116 miliar lembar saham. Artinya, satu lembar kepemilikan saham berhak atas keuntungan 118 perak. Kecil? Enggak juga. Sekarang kita cari harga per lembar dari HMSP. Di Google aja sama kayak tadi. Cuman sekarang ketiknya harga saham HMSP. Keluar deh itu, 1.795 per 5 Juni. Per lembarnya itu cuman 1.795, lu bayangin. Kayak beli rokok sebatang. Parkirnya aja 2.000, lebih mahal. Dari 1.795 per lembar saham ini, lo berhak dapat 118 perak keuntungan dari HMSP. 118 inilah yang disebut sebagai dividen atau bagi hasil. Sampurna kan usaha nih, jualan rokok. Lo sebagai pemilik sekian lembar saham HMSP berhak atas keuntungan yang dihasilkan per lembarnya. Semakin banyak lo punya lembarannya, semakin berhak juga lo atas keuntungan yang lebih banyak. Jadi gue mau nanya nih ke lo, mau beli satu rokok atau beli satu lembar dari saham perusahaan rokoknya? Harganya sama kok. Terus untuk mekanisme jual beli saham, terus siapa aja yang bisa beli, serta info lainnya yang masih berkaitan tentang saham, akan gue buat dalam video terpisah setelah ini. Minimal bagi lo yang belum tahu apa-apa, sekarang jadi kebayang nih, beberapa kan seperti 1, apa itu saham. 2, lo juga tahu beberapa istilah seperti lot dan juga dividen. Yang ketiga, lo juga sedikit tahu tentang perusahaan terbuka. Yang keempat, lo juga jadi tahu sekarang faktanya sebatang rokok sama dengan selembar pabrik rokok harganya. Terus kalau lo merasa video ini bermanfaat, lo boleh banget share ke teman-teman lo yang lain. Silahkan di subscribe juga biar gak ketinggalan info tentang saham di video selanjutnya. Makasih udah nyimak dan tetap nih, jangan malu untuk belajar saham dari nol.